Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ta'ala, di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala dengan taufik dan hidayahnya memudahkan langkah-langkah kita semua untuk pergi menuju masjid-masjid Allah, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu salat subuh secara berjamaah. Hadirnya kita di masjid yang mulia ini di pagi hari yang mubarak ini insyaallah merupakan sebuah nikmat yang juga patut kita syukuri. Dan di antara bentuk syukur nikmat kita akan nikmat tersebut adalah dengan yang pertama mengakui bahwasanya segala nikmat dan kebaikan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat yang ke-53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka dari Allah lah datangnya nikmat tersebut. Baik, maka para ulama mengatakan min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya amal kebaikan seseorang adalah dimudahkannya ia untuk melaksanakan amal kebaikan selanjutnya. Maka setelah kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kita sambung dengan menghadiri majelis, berdiam di masjid, maka ini merupakan sebuah keutamaan dan sebuah amal soleh yang besar. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian ia diam di tempat duduknya sampai matahari terbit, fakanat lahu hajjatan umratan tamatan, maka baginya pahala umroh sempurna dan sempurna. Baik, dan pagi hari ini adalah jadwal kita untuk melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah jilid yang kedua. Nah, di pagi hari ini kita ambil atau kita lanjutkan pelajaran yang ke-20. Apa yang kita bahas di sini? Ada beberapa poin yang insyaallah taala akan kita baca sama-sama. Yang pertama, pembahasan tentang al-musanna. Apa itu al-musanna? Ya, kita ambil poin yang pertama ini. Al-musanna adalah kata benda yang bermakna ganda atau dua. Jadi kata benda dalam bahasa Arab itu dibagi berdasarkan jumlahnya menjadi 3. Kalau kata bendanya hanya satu, dia disebutnya mufrad atau tunggal. Kalau kata bendanya ada 2, maka dia disebutnya musanna. Itu yang akan kita bahas sekarang insyaallah. Kemudian yang ketiga itu jamak, ya, atau lebih dari 3. Misalkan kita memiliki satu buah buku, ya, satu buah buku, maka ini bentuknya mufrad atau tunggal. Ya, tapi kalau kita katakan 2 buah buku, ini namanya musanna. Ya. Kalau kita katakan 3 buah buku, 4 buah buku, 5 buah buku dan seterusnya, ini namanya jamak. Nah,
Lantas bagaimana caranya dalam bahasa Arab untuk membedakan antara yang mufrad, yang musanna dan yang jamak tersebut? Nah, jadi kalau dia musanna, maka caranya adalah dengan menambahkan alif dan nun di akhirnya. Misalkan kita punya kata benda kitabun. Ya, kitabun artinya buku tulis. Nah, sekarang kalau kita ingin mengatakan ada 2 buku tulis, maka kita tambahkan setelahnya alif dan nun. 6. Yang tadinya kitabun berakhiran dhammah, ya, tambah alif dan nun, jadinya apa? Kita, ya, kitabani. Nah, perhatikan di sini. Ya, ini yang ditambahkan. Ya, alif dan nun di akhir ini yang ditambahkan di sini. Taib. Yang tadinya dhammah, karena ada alif setelahnya, mau nggak mau harus fathah jadinya di sini. Ya, yang tadinya di sini dhammah, sekarang berubah menjadi fathah disebabkan ada alif setelahnya. Taib. Jadi kalau kitabun itu artinya 1 buah buku, bendanya hanya 1. Ya, kalau kita tambahkan alif dan nun, maka jadinya 2. Ya, berarti kitabani artinya 2 buah buku. Nah, kitabani artinya 2 buah buku. Jadi benda apa saja jika kita ingin menunjukkan makna ganda atau makna dobelnya, maka tinggal tambahkan saja alif dan nun di belakangnya. Ya, qalamun jadinya apa? Qalamani. Baitun jadinya baitani. Waladun jadinya waladani, dan seterusnya. Nah, ya, ini namanya musanna. Nah, ya, atau bentuk double, ya, bentuk double dari kata benda. Baik. Jadi yang bisa dibuat double ini hanya kata benda saja, ya. Ya, kalau kata kerja nggak bisa. Baik, kita perhatikan di sini. Di pelajaran yang ke-20 ini ada sebuah hiwar, ada sebuah percakapan. Ya. Kita lihat di sini, si bapak atau al-abu di sini mengatakan, kam suratan hafizta ya Bashir, kam suratan hafizta ya Bashir. Ya. Kam itu artinya apa kemarin? Berapa. Nah, ya, kam ini kata tanya untuk menanyakan jumlah. Kam, ya, berapa. Suratan, ya, suratan artinya surat, ya. Kam suratan, berapa surat, hafizta, ya, hafizta ini kata kerja, ya, hafidho, ya, apa arti hafidho kemarin? Hafidho artinya menghafal. Ta itu artinya kamu, berarti hafizta artinya apa? Kamu hafal. Jadi kam suratan hafizta artinya berapa surat yang telah kamu hafal. Nah, ya, di sini ada kata telah. Nah, berarti ini jenisnya fiil apa namanya? Fiil madi. Nah, apa itu fiil madi? Kata kerja yang sudah terjadi. Nah, ya, kam suratan hafizta ya Bashir. Ya, kalau kita ketemu di Al-Qur'an nanti belakangnya ada ta di situ, maka itu pasti adalah fiil madi. Ya, entah di belakangnya ta, ti atau tu. Nah, itu pasti fiil madi itu, ya. Misalkan di ayat al-yauma akmaltu. Nah, akmaltu berarti adalah fiil madi, ya. Wa atmamtu, ya. Nah, itu pasti adalah fiil madi. Baik. Jadi kam suratan hafizta ya Bashir, berapa surat yang telah engkau hafal wahai Bashir? Bashir menjawab, hafiztu suratan wahidatan, saya menghafal 1 surat saja. Nah, kata surat di sini, ya, kalau dilihat dari jumlahnya hanya 1. Ya, apa istilahnya tadi? Mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Nah, jadi kalau kita sebut nanti istilah mufrad itu maksudnya tunggal. Jadi di sini Bashir menjawab hafiztu suratan wahidatan. Sebenarnya tanpa kata wahidatan ini juga maknanya suratan itu 1 saja.
Ya, jadi kalau kita mengatakan surat Al-Fatihah itu berarti hanya satu saja. Ya, saya menghafal surat, oh berarti satu, meskipun tidak disebutkan kata satu di situ. Ya, jelas ya. Ya, misalkan kita katakan Rasulullah, utusan Allah, ya berarti satu di situ. Ya, meskipun di dalam terjemahannya tidak ditulis kata satu itu. Baik. Nah, ini namanya mufrad. Kemudian si al-abu atau bapak itu bertanya kepada anaknya yang lain yang namanya Umar. Ana hafiztu suratain, ditanya. Kalau kamu Umar, berapa hafalanmu? Ya, berapa yang telah kamu hafal? Umar menjawab, ana hafiztu, saya menghafal suratain. Nah, suratain. Nah, inilah dia musanna tadi. Ya. Suratan, ya, itu bentuk mufradnya, suratain itu bentuk musannanya. Lah tadi kan musanna itu tambahkan alif dan nun. Kenapa kok di sini tambahkan ya dan nun? Nah, untuk memahami itu perlu kita kembali sedikit ke pembahasan tanda-tanda i'rab. Baik. Jadi dalam i'rab, ya, i'rab itu artinya kita menjelaskan kedudukan sebuah kata dalam kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia kita tunjuk ini namanya subjek, ini namanya predikat, ini namanya objek. Nah, itu namanya i'rab dalam bahasa Arab. Kita jelaskan kedudukan sebuah kata dalam kalimat. Kita misalkan punya kata Muhammadun. Ya, artinya seseorang bernama Muhammad. Nah, kata Muhammadun ini di sini berharokat dhamma. Kalau kita katakan jaa Muhammadun, artinya telah datang seseorang yang bernama Muhammad. Baik. Ya, atau kita ganti dengan talibun misalkan. Ya. Jaa talibun. Apa arti talibun? Ya, seorang talib, seorang pelajar, seorang siswa. Nah, jaa talibun. Baik. Di sini kedudukan talibun sebagai apa dia di sini? Apa kedudukan talibun di sini? Jaa kan artinya telah datang. Talibun sebagai apa berarti? Ya, sebagai subjek, predikat atau objek? Subjek. Nah, subjek itu dalam bahasa Arabnya disebutnya fa'il. Ya. Sebutannya adalah fa'il. Nah, di talibun di sini sebagai fa'il. Nah, sekarang bagaimana kalau si talib ini kita jadikan sebagai objek? Misalkan kita katakan ra'aitu, saya melihat seorang siswa. Ya, maka yang tadinya talibun berubah menjadi taliban. Ya, yang tadinya talibun dengan dhammah sekarang berubah menjadi fathah. Kenapa? Karena kedudukannya berubah. Yang tadinya dia sebagai pelaku, sekarang dia sebagai objek. Kenapa sebagai objek? Karena di sini sudah ada pelakunya, yaitu kata ra'aitu ini. Ya, ra'aitu artinya saya melihat. Saya melihat. Berarti pelakunya siapa? Saya. Maka taliban di sini sebagai objeknya. Dan objek dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah maf'ul. Ya, apa istilahnya? Maf'ul. Baik. Nah, kalau pelaku tadi fa'il, kalau objek itu maf'ul. Baik. Ya, apakah artinya berubah di sini? Tidak. Talib ini tetap artinya talib, ya. Ya, talib ini tetap artinya siswa. Ya, yang membedakan hanyalah posisinya di dalam kalimat ini. Ya, jadi talibun, taliban. Harokat akhirnya yang berubah berarti. Nah, ini harokat akhirnya yang berubah. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu nahwu itu. Sehingga kita dengar istilah ilmu nahwu, ya. Ilmu nahwu itu mempelajari perubahan harokat akhir. Nah, jadi kata-kata dalam bahasa Arab itu berubah-ubah harokat akhirnya karena berubah kedudukannya di dalam kalimat. Misalkan di surat Al-Fatihah kita katakan alhamdulillah. Alhamdu dhammah di situ.
Tapi di khutbah sering kita dengar innal hamdalillah. Hamda di situ fathah. Ya. Ya, kadang dia dhamma, kadang dia fathah. Nah, kenapa kok tiba-tiba dhamma dan fathah? Nah, ini pasti ya ada penyebabnya. Adapun hukum asalnya itu adalah dhamma. Ya, hukum asal kata dalam bahasa Arab itu adalah dhamma. Makanya di awal surat Al-Fatihah kita katakan alhamdu karena datang pertama, nggak ada apapun yang mendahuluinya. Ya, tapi di khutbatul hajah kita katakan innal hamda. Karena bukan di kata pertama lagi, dia sudah didahului oleh kata inna. Berarti inna itulah penyebab munculnya fathah tadi, yang dari dhamma menjadi fathah. Nah, ini yang dimaksud dengan i'rab. Ya, kita jelaskan kedudukannya, kenapa dia fathah? Oh, karena ada inna, gitu. Ya. Baik. Nah, jadi perubahan harokat akhir itu akan menunjukkan perubahan kedudukannya di dalam kalimat. Nah, misalkan kita mengatakan saya memukul Muhammad. Nah, di situ Muhammadnya harus harokatnya fathah. Ya, saya memukul Muhammad. Kenapa? Karena dia jadi objek. Objek itu harus fathah. Nah, kalau saya katakan misalkan ya, Muhammad memukul Zaid. Ya, sekarang Muhammad sebagai pelakunya, maka di situ Muhammad harokatnya apa? Dhamma. Ada dua orang, Muhammad dan Zaid. Ya, ada dua orang, Muhammad dan Zaid. Siapa yang berharokat dhammah, dialah yang memukul. Ya, dialah pelakunya. Ya, siapa yang berharokat fathah, dialah yang menjadi korbannya. Nggak mungkin dua-duanya dhammah atau dua-duanya fathah, gitu ya. Nah, berarti kita bisa tahu dari harokat akhirnya siapa yang memukul siapa, gitu. Ya. Nah, inilah pentingnya harokat akhir dalam baca kitab gundul misalkan. Kalau Al-Quran kan sudah ada harokatnya ya. Tapi kalau kitab-kitab para ulama itu gundul, nggak ada harokatnya, maka salah baca harokat akhir, ya salah juga maknanya, gitu ya. Nah, itulah kenapa ya orang yang dengan pemahaman yang menyimpang, ya, akidahnya rusak, ketika baca kitab dia akan bawa kitab itu kepada akidahnya yang rusak, digiring kita ke pemahamannya, gitu. Ya, itulah kitab-kitab para ulama di Indonesia terutama, ya, kitab-kitabnya Imam Nawawi itu banyak dikaji di masjid-masjid. Semisal Al-Arba'in An-Nawawiyah, Riyadhus Shalihin, ya, Al-Minhaj, ya, itu dikaji di masjid-masjid banyak. Ya. Tapi kok bisa akidah mereka itu berbeda-beda? Kaum muslimin Indonesia ini akidahnya nggak seragam. Ya, ya itu tadi. Ya. Karena pemikirannya dasarnya sudah menyimpang, maka meskipun kitab yang dikaji sama, ya dia akan bawa kitab itu kepada pemahamannya yang menyimpang. Ya. Semisal di dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Ya, di situ lihat wa kallamallahu, ya. Di situ Allahu pakai dhamma, berarti Allah yang mengajak bicara Nabi Musa, karena lafaz Allah di situ pakai dhamma. Nah, itu yang benarnya. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kalangan Mu'tazilah, ahli ta'til dan sebagainya, mereka itu mengatakan Allah itu enggak berbicara. Akhirnya mereka balik ayat itu menjadi wa kallamallaha Musa. Ya, gitu jadinya. Wa kallamallaha Musa. Apa artinya kalau wa kallamallaha? Berarti Allah yang diajak bicara oleh Nabi Musa, gitu. Berarti Allah tidak berbicara di situ. Yang bicara adalah Nabi Musa, gitu. Nah, padahal hanya berubah satu harokat itu. Ha menjadi hu menjadi ha, gitu. Ya. Nah, itulah pentingnya membaca, ya, itu harus sesuai dengan harokatnya. Nah, misalkan ada orang baca surat Al-Fatihah tiba-tiba, ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, maka kita harus tanya ke dia, ya, kenapa tiba-tiba fathah? Ya, harus tahu alasannya kenapa tiba-tiba fathah. Ya. Nah, jadi
Al-Quran dengan harokat-harokatnya itu sudah baku, tidak boleh dirubah-rubah lagi. Ya. Kenapa? Karena kalau dirubah harokatnya satu saja, maka akan berubah pula maknanya. Ya, dan ajaibnya Al-Quran, ya, sekian banyak kata yang ada di situ, ya, tidak ada satupun yang salah secara harokat. Ya, tidak satupun yang salah secara harokat. Ya, makanya ahli bahasa, ya, mau dia dari kalangan orientalis ataupun dari, ya, ulama kaum muslimin sendiri, ya, sepanjang sejarah mereka tidak pernah menemukan ada kesalahan grammar atau tata bahasa pada Al-Quran. Ya, nggak ada. Ya. Nah, ya, adapun beberapa waktu belakangan ada seorang tokoh orientalis yang menyusun buku, ya, yang berjudul 32 kesalahan tata bahasa dalam Al-Quran. Dia menyusun buku begitu. Ya. Buku itu diketawain sama ulama-ulama kaum muslimin. Ya, kenapa? Karena justru di situ dia menampakkan kebodohannya, ya, menunjukkan kalau dia nggak paham bahasa Arab, ya. Ya, jadi dia ingin mencela Al-Quran, justru dia malah yang kena imbasnya. Jadi tidak ada kesalahan tata bahasa di dalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber dari, ya, tata bahasa itu sendiri. Makanya kata para ulama mengatakan Al-Quran itu hakim bukan mahkum. Al-Quran itu yang menghukumi bukan yang dihukumi, gitu. Ya, jadi Al-Quran itu adalah tolak ukur, patokannya. Baik, kembali ke sini. Jadi ketika seorang santri sebagai pelaku, misalkan, ya, seorang santri baca buku, seorang santri datang, seorang santri pergi, seorang santri menghafal, maka di situ kata santri itu harus berharokat dhammah, talibun. Ya, tapi kalau dia menjadi objek, saya melihat santri, ya, saya mengajar santri, saya membimbing santri, dan seterusnya. Nah, itu berarti kata santri di situ harus berbentuk fathah, taliban, karena dia sebagai maf'ulun bi. Taib. Ya, kedua kedudukan ini, fa'il dengan maf'ul, ini ada dalam bahasa Indonesia. Padanannya ada. Fa'il itu tadi subjek, maf'ul itu objek. Nah, satu lagi, ya, satu lagi di sini yang ini tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, ya, yaitu misalkan kita mengatakan marortu, ya, bi talibin, marortu bi talibin. Nah, perhatikan kata talibin di sini, harokatnya apa di sini? Kasrah. Talibun, taliban, talibin. Nah, sekarang apa penyebabnya dia menjadi kasrah di sini? Karena adanya bi ini. Ya. Bi ini apa namanya dalam bahasa Arab? Huruf jar. Apa itu huruf jar? Sudah pernah kita bahas. Huruf jar itu kalau ada dalam kata, maka kata itu harus berharokat kasrah. Talibin, ya, kitabun jadinya kitabin. Nah, itulah kenapa di lafaz basmalah kita katakan bismi, ya, nggak boleh bismu, bisma. Asal katanya ismu, ya, asal katanya ismu, tapi kan ada bi menjadi bismi, gitu. Baik, jadi marortu bi talibin, saya melewati seorang santri. Ya, ada santri lagi duduk, kita lewat. Nah, marortu bi talibin di situ. Dan ba ini, ya, kalau diterjemahkan nggak ada terjemahannya, ya. Jadi huruf jar itu nggak mesti ada terjemahannya dalam bahasa Arab. Ada fungsinya tapi tipis, nggak harus langsung diterjemahkan, gitu. Baik. Ya, misalkan pada lafaz basmalah, bi di situ artinya apa? Ya, dengan, ya kan? Bismillah artinya dengan. Sebenarnya kalau kita belajar bahasa Arab, ba itu nanti ada makna lainnya selain kata dengan. Itu cuman kata dengan ini yang paling mendekati makna ba itu, ya. Makanya diterjemahkan dengan kata dengan di situ. Nah, mana sebenarnya ba itu apa? Ba itu memiliki 23 makna dalam bahasa Arab, ya. Dia memiliki 23 makna. Dan pada lafaz bismillahirrahmanirrahim ini para ulama berselisih pendapat, di antara maknanya adalah al-ilsaq.
Al-ilsaq itu artinya menempelnya sesuatu dengan yang lainnya. Ya, menempelnya sesuatu dengan yang lainnya. Semisal seseorang menulis dengan polpen. Polpennya nempel di tangannya. Nah, maka ismi itu artinya apa? Nah, nama siapa? Nama Allah. Maka ketika kita mengatakan bismillah, itu seolah-olah kita mengatakan bahwasanya perbuatan yang akan kita lakukan ini menempel dengan nama Allah. Artinya perbuatan ini nggak akan ada keberkahannya kalau tidak ada nama Allah disebutkan. Nah, itulah kenapa Nabi mengatakan kullu amrin tibalin la yubda'u bil basmalah fa huwa abtar. Setiap perkara penting yang tidak diawali dengan basmalah, maka dia itu terputus dari keberkahan. Kita makan tanpa basmalah, boleh apa tidak? Boleh, silahkan, tapi terputus dari keberkahan. Ya, perbuatannya terjadi, tetap kita bisa makan, tetap bisa minum, bisa tidur, bisa duduk, tapi tidak ada keberkahan dari situ. Maka luar biasanya basmalah ini, perbuatan yang sifatnya rutinitas sehari-hari kita lakukan bisa bernilai pahala jika diawali dengan bismillah itu. Ya, bismillah ya, bukan bismillahirrahmanirrahim. Ya, basmalah itu maksudnya bismillah. Nah, baik. Nah, jadi perkara-perkara penting itu hendaknya kita awali dengan bismillah. Inilah yang disebut dengan tabarruk itu. Ya, tabarruk. Ya. Kalau bahasa kita tabarruk itu ngalap berkah itu ya. Nah, ngalap berkah itu bukan ke kuburan, bukan ke makam-makam para wali. Ngalap berkah yang sebenarnya itu ya dalam aktivitas kita sehari-hari. Ya, dengan selalu mengaitkan aktivitas kita dengan nama Allah agar berkah. Nah, sekarang apa sih sebenarnya maksudnya dari kata berkah itu? Ya. Nah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, yang dimaksud dengan al-barokah adalah ya numuwul khair wa ziyadatuhu. Ya, tumbuhnya sebuah kebaikan pada amalan kita dan terus bertambah. Ya, jadi kalau perbuatan kita di dalamnya ada kebaikan yang banyak dan terus bertambah, itu artinya berkah. Ya. Para ulama ada di antara mereka yang wafat di usia masih relatif muda, 40 tahun, 30 tahun wafat. Tapi di usia mereka yang singkat itu, ya, karya mereka banyak sekali dan berkah-berkah semua. Ya, dipelajari oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Ya. Kok bisa begitu? Ya. Di sisi yang lain ada orang yang umurnya jauh lebih panjang tapi tidak ada ya perannya bagi manusia. Ya, orang-orang tidak mendapatkan imbas positif dari ya kehadirannya di dunia. Nah, ini berarti perbedaannya di mana? Berarti ya yang kita minta kepada Allah itu bukan panjang umur saja, tapi ya, berkahnya juga, gitu ya. Yang kita minta kepada Allah itu bukan harta yang banyak saja, tapi juga berkah. Ya, umur yang berkah artinya umur yang kita gunakan untuk menambah ketaatan kepada Allah. Ya. Nabi sendiri mengatakan orang yang paling rugi itu adalah orang yang umurnya panjang, tapi itu justru semakin menambah bebannya pada hari kiamat nanti. Ya. Semakin bertambah umurnya justru semakin banyak maksiatnya. Ya, gitu. Harta yang berkah itu harta yang mendekatkan kita kepada Allah, yang dengannya kita bersedekah, dengannya kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Nah, ya. Anak yang berkah itu anak yang saleh, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, berbakti, qurratu ain bagi orang tuanya dan sebagainya. Nah, seterusnya. Baik. Jadi itu yang dimaksud dengan keberkahan. Baik. Kembali ke sini. Jadi kalau ada sebuah kata benda didahului oleh huruf jar, maka kata benda tersebut haruslah berharokat kasroh. Ya. Nah, kondisi seperti ini namanya majrur namanya. Ya, kondisi majrur. Kalau ini tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia ya, majrur namanya.
Taib. Nah, ini tadi contoh-contoh yang kita buat adalah contoh-contoh yang mufrad atau yang musanna atau yang jamak ini. Contoh-contoh ini. Mufrad kan seorang santri tadi ya. Ja'a talibun ra'aitu taliban marartu bi talibin. Ini artinya seorang santri, satu orang santri. Telah datang seorang santri. Saya melihat seorang santri. Saya melewati seorang santri. Satu-satu. Nah, sekarang bagaimana kalau yang datang dua orang santri? Nah, bagaimana kalau yang datang adalah dua orang santri? Maka talibun tadi menjadi apa? Talibani. Ya. Ya, talibun tadi jadinya talibani. Tambahkan alif dan nun. Taib. Ya, ja'anya tetap ya. Ja'a talibani. Baik. Nah, sekarang kalau saya melihat dua orang santri, ya, seharusnya kita katakan apa? Seharusnya kan talibani juga ya. Nah, disinilah bedanya ya. Ya, jadi talibun, ya talibun tadi jadinya talibaini di sini sekarang. Ya, jadinya talibaini. Ya, perhatikan kata talibaini di situ. Apa yang ditambahkan di sini? Ya dan nun. Kalau di sini tadi yang ditambahkan apa? Alif dan nun. Nah, ya, di sini ditambahkan alif dan nun, di sini ditambahkan ya dan nun. Baik. Nah, sekarang fungsinya apa? Kok beda? Kenapa enggak ra'aitu talibani juga? Ya, tujuannya itu tadi untuk membedakan ya. Kalau dia pakai ya dan nun berarti dia sebagai objek. Gitu ya. Nah, ra'aitu talibaini. Ya, ra'aitu talibaini. Ya, kalau kita katakan talibani, berarti dia sebagai subjek. Nah, itu dia. Ada ya? Baik. Begitu juga ketika ya marartu bi talibaini. Ini juga sama. Ya, marartu bi talibaini. Ya, ini juga sama-sama berakhiran ya dan nun. Ya, kenapa di sini enggak talibani, kok beda sendiri ini? Ya. Karena kaidahnya adalah ya ini yang ada di sini ini sebenarnya pengganti kasroh tadi, gitu ya. Karena harokat yang paling sesuai dengan huruf yang paling sesuai dengan kasroh itu adalah iya, karena kasroh kan bunyinya apa? I ya. Ya sukun juga bunyinya apa? I gitu. Nah, maka kasroh tadi diganti dengan ya di sini. Nah, gitu. Baik. Jadi ja'a talibani ra'aitu talibaini marartu bi talibaini. Nah, berarti kalau ada huruf jar ketemu dengan musanna, maka musannanya harus pakai ya dan nun. Berarti musanna itu ada dua, bisa pakai alif dan nun, bisa pakai ya dan nun. Jelas ini? Ya, musanna itu bisa pakai waw dan nun, alif dan nun atau ya dan nun. Kapan pakai alif dan nun? Kalau dia sebagai fa'il atau subjek. Nah, kapan pakai talibaini? Kalau dia sebagai maf'ul atau objek. Gitu ya. Kalau Anda katakan misalkan saya memakan 2 roti. Nah, roti di situ alif dan nun apa ya dan nun? Saya memakan 2 buah roti. Ya dan nun. Kalau Anda katakan misalkan 2 orang santri pergi ke pasar, alif dan nun atau ya dan nun? Alif dan nun. Kalau Anda katakan misalkan saya sholat 2 rakaat, alif dan nun atau ya dan nun? Saya sholat 2 rakaat. Ya dan nun, karena sebagai objek di situ kan. Ya, karena sudah ada pelakunya ya.
Ya, kalau sudah ada kata saya di situ ya berarti sudah pelaku kan. Ya, sisanya pasti adalah objek. Mau apa lagi kalau bukan sebagai pelaku kan? Nah, ya. Wadih hada ya? Mafhum ya? Baik. Nah, ini dia bedanya antara talibani dengan talibaini. Ya, coba kita kembali ke kitab. Nah, tadi dikatakan ana hafiztu surataini. Ya, surataini tadi musanna dari kata apa? Suratun. Nah, coba sekarang lihat di sini. Hafiztu suratan. Nah, kenapa di sini fathah? Kenapa di sini suratan? Karena dia sebagai objek. Hafiztu tadi artinya apa? Saya menghafal. Suratan, berarti objek di situ. Boleh nggak kita katakan hafiztu suratun? Nggak boleh. Kalau kita bilang suratun jadinya ada dua pelaku nanti, dan nggak mungkin dalam satu kalimat itu ada dua pelaku. Ya, dua pelaku di sini maksudnya dua kedudukan, ya nggak mungkin. Baik. Kalau ana hafiztu surataini, ya surataini, ya di sini musanna. Ya, boleh nggak di sini kita mengatakan suratani? Nggak boleh, ya. Baik. Nah, sekarang coba kita lihat di sini tanpa kita lihat artinya. Ya, mudarrisani, musanna bukan ini? Musanna. Nah, sekarang kira-kira dia di sini kata mudarrisani sebagai pelaku atau sebagai objek? Mudarrisani sepelaku apa objek di sini? Pelaku, karena berakhiran alif dan nun. Nah, mudarrisani artinya dua orang guru. Oh, berarti dua orang guru di sini yang berbuat. Ya. Nah, ja'al yauma mudarrisani, pada hari ini datang dua guru. Nah, berarti objek sebagai subjek atau fa'il. Taib. Kemudian di sini juga ada kata kalimatain. Kalimatain. Nah, di sini sebagai fa'il atau sebagai maf'ul? Maf'ul, ya sebagai objek. Ya, berarti ada pelakunya, pelaku yang lain di sini. Qara'tul yauma kalimatain. Pada hari ini aku membaca dua kalimat. Ya. Qara'tul yauma kalimatain. Dua kalimat. Ya. Nah, pernah kita atau sering kita dengar kata syahadatain, ya. Ya, syahadatain. Ya, kadang juga orang mengatakan syahadatan. Ya. Dua kalimat syahadat. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu bisa syahadatan, bisa syahadatain. Kalau Anda katakan, saya membaca dua kalimat syahadat. Syahadatan apa syahadatain? Syahadatain. Ya. Saya berbakti kepada kedua orang tua, waladan atau waladain? Waladain. Ya. Nah, maka kita katakan birrul walidain. Ya, bukan birrul walidan, ya, birrul walidain kita katakan. Nah, itu dia seputar musanna. Nah, sebelum kita lanjutkan ke poin selanjutnya, ada pertanyaan seputar musanna? Silakan. Nah, itu yang tidak ada padanannya Pak kalau dalam bahasa Indonesia kata majrur itu. Ya, yang paling mendekati kata majrur itu kalau dalam bahasa Indonesia contohnya misalkan ya buku di atas meja. Di atas ini, ya di atas meja ini kondisi majrur namanya. Ya, di atas meja. Kalau bahasa kita kata keterangan ya. Nah, paling mendekatinya kata keterangan. Ya, di atas, ya kemudian ya ya ketika, saat. Nah, kata-kata preposisi yang singkat-singkat itu dalam bahasa Arab itulah huruf jar. Yang mana huruf jar itu yang menyebabkan dia menjadi majrur. Ya, jadi untuk mengetahui majrur apa tidak, kita harus tahu dulu apa saja huruf jar. Nah, huruf jar yang pertama itu ba, bismillah. Nah, apalagi huruf jar yang lain? Ada ila, ada an, ada ala, ada fi, banyak ya. Nah, jadi masing-masing dari huruf jar itu ada fungsinya
Ya, kata para ulama, kalau kita menggali makna huruf jar ini saja, kita akan bisa memahami kedalaman makna Al-Quran lebih dari 45%. Ya, sekedar huruf jar saja, ya, dalam maknanya. Ya, semisal contoh kedalaman makna huruf jar, alhamdulillah. Li di situ kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya untuk atau milik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atau milik Allah. Ya, hanya satu huruf li di situ, lam. Ya, lam ini memiliki 5 makna dalam bahasa Arab. Ya, di antara maknanya adalah al-istihqaq, ya, wal iltizam atau al-mulk. Ya, jadi alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu makna yang paling mendekati saja dari lam itu sebenarnya. Ya, mana sebenarnya bagaimana? Lam itu di situ menunjukkan kalau Allah itu yang berhak dipuji. Ya, Allah itu yang berhak dipuji, dan Allah lah yang memiliki sifat-sifat yang terpuji. Ya, kalau seorang rakyat memuji, ya, rajanya, ya, karena mengharapkan diberikan hadiah, diberikan jabatan, pujian yang seperti ini kan tidak tulus, ya. Nah, karena ada, ya, motif-motif dunia, ya, seperti itu. Nah, maka yang seperti itu nggak pakai li, ya. Li itu khusus bagi yang memang berhak mendapatkan pujian itu. Karena tidak setiap orang yang kita puji adalah orang yang berhak dipuji. Kita takut sama raja yang zalim, dia adalah seorang diktator, kita puji dia biar dia tidak membunuh kita misalkan. Ya, maka pujian yang seperti ini, ya, tidak sama dengan pujian kita kepada Allah, gitu. Ya, berarti Allah itu memang zat yang berhak untuk dipuji. Kenapa? Karena dia memiliki sifat-sifat yang terpuji. Nah, itu baru, ya, segelintir dari makna lam di situ, dari kata alhamdulillah, gitu. Ya, belum lagi bismillah, ya, iyyaka, ya, meskipun bukan huruf jar tapi maknanya juga dalam di situ. Ya, ghairi itu. Ya, kalau dikaji, ya, penafsirannya banyak sekali faedah yang bisa kita ambil di situ. Ya, itulah kenapa jamaah sekalian, untuk mengkaji Al-Qur'an itu jangan kita cukup dengan terjemahan saja. Ya, karena setiap bahasa itu punya taste masing-masing, punya keunikan tersendiri, punya rasa yang berbeda-beda, ya, yang tidak bisa diwakili oleh bahasa-bahasa yang lainnya, gitu ya. Nah, maka memahami Al-Quran itu hanya bisa dengan satu cara saja, yaitu dengan bahasa Arabnya. Ya, baru kita bisa merasakan betapa indahnya, ya, betapa tingginya gaya bahasa Al-Quran, ya, dan betapa banyaknya faedah-faedah yang dikandung oleh ayat-ayat Al-Quran. Itulah kenapa para sahabat mereka sholat malam, ya, terkadang mereka membaca cuma satu ayat saja diulang-ulang sampai subuh. Ya, ya, kok bisa cuma satu ayat diulang-ulang? Karena disertai dengan tadabbur, ya, saking banyaknya faedah yang bisa diambil di situ. Nah, ya, sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah ceritakan oleh muridnya, beliau pernah begadang semalaman suntuk, tidak tidur dari ba'da isya sampai azan subuh. Beliau tidak tidur sama sekali karena mengkaji ayat, ya, khuzuhu fagullu. Cuma 2 kata, khuzuhu fagullu. 2 kata ini dikaji sampai menjelang subuh. Ya. Kemudian di pagi harinya beliau mengatakan ke murid-muridnya, ya, dari ayat khuzuhu fagullu ini aku sudah mengeluarkan 73 faedah. Ya, itu kemudian beliau ajarkan ke murid-murid beliau. Ya, jadi, ya, ayat-ayat yang singkat bukan berarti maknanya sedikit gitu dalam Al-Quran itu, ya. Ya, semisal surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, ya, surat yang paling pendek itu. Ya, maknanya mendalam kalau dikaji. Ya, kalau kita baca penafsiran para ulama berlembar-lembar dalam kitab tafsir itu, padahal hanya tiga ayat yang pendek saja. Nah, ini yang maksud dari perkataan Al-Quran adalah mukjizat itu. Ya, nggak akan bisa ditiru, ya, dari sisi banyaknya kandungan maknanya. Nah, Allah Ta'ala alam. Baik. Nah, perhatikan di sini, ya,
Tadi kita katakan bahwasanya kalau sebuah kata berkedudukan sebagai fa'il, maka dia harus dhammah. Jaa talibun. Nah, kedudukannya sebagai fa'il itu namanya marfu dalam bahasa Arab. Ya, kalau kita bilang oh ini marfu namanya, oh dhammah itu maksudnya. Ya, namanya marfu. Nah, kemudian ketika kita mengatakan tadi ra'aitu taliban, harokat fathah itu kita kenal dalam ilmu nahwu dengan istilah mansub. Jadi statusnya dalam kata itu mansub namanya. Gitu ya. Statusnya namanya mansub. Baik. Kemudian kita kenal juga istilah majrur tadi. Ya, majrur. Yaitu majrur tadi yang ada kasrohnya. Misalkan ada orang membaca bismillah, bismi itu kita katakan statusnya majrur gitu. Ya, kalau kita dengar ada orang baca bismallah, maka kita katakan akhi majrurkan. Nah, jadi maksudnya rubah menjadi kasroh bismillah gitu. Baik. Nah, kita lihat di sini ja'al mudarrisu. Oh, berarti mudarrisu adalah pelaku dari kata ja'a tadi. Ya, dialah pelaku di sini. Nah, di sini mudarrisa, oh berarti dia sebagai objek. Ya, mudarrisi, oh berarti dia ada huruf jarnya. Apa huruf jarnya di sini? Ila. Nah, itu satu mudarris. Mudarris artinya guru ya. Ya, mudarris artinya guru. Telah datang satu orang guru. Saya melihat satu orang guru. Saya pergi ke satu orang guru. Nah, bagaimana kalau sekarang dua orang guru? Maka kalau datang dua orang guru kita katakan al-mudarrisani. Saya melihat dua orang guru, jadinya al-mudarrisaini. Saya mendatangi atau pergi ke dua orang guru. Mudarrisaini. Nah, ya, jadi mansub dan majrur itu sama-sama dengan ya dan nun. Marfu dengan alif dan nun. Baik. Baik, itu dia pembahasan musanna. Ya, sampai situ saja pembahasan musanna. Ya, ringkas saja dulu. Baik. Berarti kalau kita mau tahu akar katanya, bentuk mufrad dari musanna itu cara yang bisa kita lakukan apa? Ya, kitabani. Bentuk mufradnya apa? Kitabun. Caranya adalah kita buang alif dan nun tadi, karena alif dan nun ini kan sifatnya tambahan ya, fungsinya untuk menunjukkan kalau dia ada dua. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kan untuk menunjukkan banyak itu kan tambahkan s di belakang ya. Ya, dua atau banyak kan gak ada bedanya kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia dengan pengulangan misalkan rumah-rumah, ya, berarti ada dua atau lebih. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu dengan menambahkan alif dan nun di belakangnya. Baik. Nah, kemudian poin yang kedua yang dibahas di pelajaran yang ke-20 ini kita tidak baca di kitab ya, untuk menghemat waktu kita ambil poinnya saja, yaitu pembahasan tentang zu dan zatu. Ini pernah kita singgung dulu ya. Ya, sekarang lebih lengkap lagi penjelasan di sini. Ya, zu dan zatu. Sering kita temukan istilah atau kata zu ini di dalam Al-Qur'an, dalam hadis ataupun dalam ya percakapan sehari-hari. Ya, sering kita dengar istilah Zulkarnain ya, Zulkifli ya. Ya, apalagi misalkan yang ada zutunya, Zulfadli ya, Zulhijjah, Zulqa'dah, apalagi ya. Nah, itu zu ya. Apa sebenarnya makna zu ini? Zu dalam bahasa Arab maknanya sahib, yang memiliki. Nah, kalau kita katakan Zulqarnain berarti yang memiliki dua qarnain. Ya, dari artinya al-qarnain ya. Al-qarnain itu artinya dua tanduk. Nanti Zulqarnain artinya yang memiliki dua tanduk. Ya. Nah, berarti maksudnya apa memiliki dua tanduk di situ? Tanduk itu simbol dari kekuasaan. Ya, berarti memiliki dua kekuasaan karena dia berhasil menyatukan dua kerajaan yang bertikai kala itu, kerajaan hulu dan kerajaan hilir disatukan jadi satu. Ya, diberi gelar Zulqarnain.
Ya, Zulhijjah. Kenapa dinamakan Zulhijjah? Hijjah itu dari kata haji. Ya, berarti Zulhijjah itu bulan yang memiliki haji di dalamnya. Gitu. Zulqa'dah, qa'dah itu dari kata qu'ud, artinya duduk. Ya, bulan yang memiliki duduk. Gimana maksudnya? Karena di bulan Zulqa'dah ini biasanya orang Arab nggak pergi kemana-mana, diam di rumah. Ya, di bulan Zulqa'dah ini. Ya, jadi di bulan Zulqa'dah ini biasanya mereka ya duduknya di sehari-harinya mereka itu lesehan, duduk di kebun-kebun kurma. Ya, karena cuacanya sedang bagus di situ. Ya. Nah, apa lagi? Ya. Ya. Ila zu hadzin azim. Ya, zu hadzin artinya orang yang memiliki bagian yang besar. Ya, jadi para orang-orang yang beriman adalah mereka orang-orang yang nanti akan masuk surga. Ya, di surga mereka dapat bagian yang banyak. Makanya disebut zu hadzin azim. Mereka mendapatkan bagian yang besar. Nah, Zul jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Ya, Zul jalal, ya, berarti yang memiliki al jalal. Al jalal itu artinya al karam, kemuliaan. Berarti Zul jalal artinya yang memiliki kemuliaan, yang maha mulia maksudnya. Nah, Utsman bin Affan gelarnya apa? Zunnurain. Nurain ini bentuk musanna dikata nur. Apa itu nur? Cahaya. Nurain berarti dua cahaya. Kenapa beliau diberi gelar yang memiliki dua cahaya? Nah, karena beliau menikahi dua putri Nabi. Ya. Beliau menikahi dua putri Nabi, maka diberi gelar dengan Zu An-Nurain. Nah, kemudian Asma binti Abi Bakar, ya, putrinya Abu Bakar. Ya, Asma itu punya gelar Zatu An-Nitaqain. Ya, Zatu itu bentuk muannas dari Zu, ya. Zu itu buat laki-laki, Zatu itu buat perempuan. Bisa lihat di sini ya. Zu di sini laki-laki, Zatu itu buat perempuan. Nah, jadi kalau ada kata zu itu laki-laki maksudnya. Kalau Zatu itu perempuan. Ya, Asma binti Abi Bakar disebut gelarnya Zatu An-Nitaqain, pemilik dua ikat pinggang. Ya, tahu kenapa beliau diberi nama begitu? Nah, ketika Nabi dan Abu Bakar ya berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrahnya kan diam-diam ya. Ya, karena dicari-cari, diburon sama orang kafir Quraisy. Ya, siapa yang bisa menangkap Muhammad maka akan diberi upah 100 ekor unta. Semua orang berusaha mencari. Nah, maka Nabi dan Abu Bakar ya bermalam di gua. Ya. Di situ ya, bermalam di situ. Ya. Nah, selama bermalam di situ bagaimana makan dan minumnya? Nah, disitulah peran Asma. Ya, Asma ini putri Abu Bakar. Ya. Beliau membawakan makanan ke gua tersebut. Ya, caranya adalah dia pura-pura menggembala kambing. Ya, kemudian makanan itu diikat di perut kambing itu. Ngikatnya pakai ikat pinggangnya. Ikat pinggangnya itu kan satu, dipecah jadi dua sama Asma. Ya, itu diikat. Ya, atas jasanya tersebut beliau dikenal dengan nama Zatu An-Nitaqain, pemilik dua ikat pinggang. Baik. Ya, ada juga sahabat namanya Zul Yadain, pemilik dua tangan. Nah, di mana-mana orang punya dua tangan ya. Tapi kenapa beliau disebutnya Zul Yadain? Karena sahabat yang ini tangannya tuh panjang melebihi ukuran normal. Nah, jadi lebih panjang dari ukuran ya, tangan manusia normal gitu. Maka disebutnya Zul Yadain. Ya, beliau sahabat yang mengingatkan Nabi ketika Nabi lupa waktu sedang sholat. Ya, Nabi sholat yang seharusnya 4 rakaat, Nabi sholatnya 3 rakaat. Nah, selesai sholat, para sahabat ini nggak ada yang berani negur Nabi. Ya, majulah Dzuliyadain ini. Ya, mengingatkan, nanya ke Nabi. Ya, Rasulullah, ya, kenapa kok tadi sholatnya ya diqasar, dipersingkat menjadi 3 rakaat? Gitu. Yang menunjukkan bahwasanya Nabi pun bisa lupa, dan lupa ya pada Nabi itu ada hikmahnya, itu untuk mengajarkan kepada kita
hukum sujud sahwi di situ. Kalau Nabi nggak pernah lupa, kita nggak akan tahu hukum sujud sahwi jadinya ya. Nah, silakan. Dul jalani tadi. Nah. Dengan yang kayak bil. Yang pertama pakai doma. Dul jalani wal-ikram. Kemudian yang lainnya adalah bil. Di situ ada dom apa? Harokat doma yang pertama dul. Yang terakhir itu pakai harokat kasroh. Apa maknanya masih tetap milik? Nah, tetap ya, maknanya tetap. Dia sama saja seperti kita membahas ja'ar tolibun, itu toliban tadi. Ya, gimana? Bedanya begini. Kalau kita katakan ja'a, ya, zu, misalkan, ya, zul jalali, ya, ja'a zul jalali. Nah, di sini kita katakan zu, ya, kita katakan zu di sini. Ya, sekarang perhatikan perubahannya. Kalau kita katakan ro'aitu jadinya za al-jalali. Perhatikan kata za di sini. Nah, lihat perubahannya ya. Jadi ketika kita mengatakan zul jalali, oh berarti dia sebagai apa? Subjek atau fa'il. Ya. Kalau kita katakan zal jalali, berarti dia sebagai objek. Gitu. Artinya apa? Apakah berbeda artinya di situ? Sama. Ya. Ja'a zul jalal artinya telah datang pemilik kemuliaan. Ra'aitu zal jalal artinya saya melihat pemilik kemuliaan. Sama aja artinya kan? Ya, hanya saja ya zu itu menunjukkan kalau dia sebagai pelaku, za menunjukkan kalau dia sebagai objek, gitu ya. Ya, jadi kalau datang ada orang namanya Zulkifli, ya, ja'a Zulkifli. Kalau saya memukul Zulkifli jadinya Zalkifli jadinya. Ya, Zalkifli. Ra'aitu Zalkifli gitu. Nah, kalau kemasukan huruf jar ya nanti jadinya marartu bi dzi al jalali. Nah, sekarang pakainya zi di sini. Nah, berarti bisa zu, bisa za, bisa zi. Nah, apa bedanya? Nggak ada beda dari sisi arti, ya. Hanya menunjukkan kalau kedudukannya berubah, itu aja. Biar kita bisa tahu kapan dia sebagai pelaku, kapan sebagai objek, gitu, ya. Jadi nggak pakai doma di situ, pakainya waw ya, zu, gitu ya. Kalau di Al-Quran ini wajib kita baca dengan mat tabi'i ya, kalau ketemu kata zu ini, ya. Begitu juga za, zi, itu semua mat tabi'i, ya. Ya, zu, za, zi. Nah, baik. Jadi tidak ada beda dari sisi arti, sama saja. Nah, zu ini dalam bahasa Arab itu dikenal dengan nama isim yang 5, salah satu dari isim yang 5. Apa maksudnya isim yang 5? Normalnya kata benda itu kalau berubah kedudukannya, maka yang berubah adalah harokat akhirnya, ya kan? Yang berubah adalah harokat akhirnya. Nah, kalau isim yang 5 ini bukan harokatnya yang berubah, tapi hurufnya. Lihat, zu, za, sama zi bedanya apa? Hurufnya kan? Zu hurufnya apa? Waw. Zi hurufnya apa? Ya. Za hurufnya apa? Alif. Nah, jadi tanda i'rabnya itu menggunakan huruf itu, alif, waw, sama ya itu. Nah, coba tolibun tadi. Ja'a tolibun, ra'aitu toliban, marartu bi tolibin. Tolibun, toliban, tolibin. Apa yang berubah di situ? Harokat apa huruf? Harokat. Itu normal berarti. Ya. Nah, isim yang 5 ini istimewa dia karena yang berubah adalah hurufnya, bukan harokatnya, gitu. Nah, apa sih isim yang 5 itu? Nanti insyaallah kita akan
bahas di pembahasannya tersendiri. Ya, isim yang 5 itu. Nah, baik. Itu kita ambil 2 poin saja, sebenarnya ada 4 poin ya, tapi kita cukupkan 2 saja dulu. Insyaallah poin yang ketiga dan keempat nanti kita akan gabung dengan pembahasan di pelajaran ke-21 nanti. Baik. Ya, sebagaimana biasa ada kosakata baru di situ. Nah, ada berapa al-kalimatul jadidah di pelajaran yang ke-20 ini. Yang pertama ada kata rajulun dzu wajhain. Nah, rajulun nantinya seorang laki-laki. Nah, perhatikan ini kaidahnya jemaah sekalian. Kalau kita ketemu kata rajul, memang di kamus rajul itu artinya seorang laki-laki ya. Tapi kalau ketemu dalam hadis atau dalam Al-Qur'an kata rajul itu mencakup perempuan juga. Ya. Ya, idza qala rajulun li akhihi. Ya, jika seorang laki-laki berkata kepada saudaranya barakallahu fik. Ya, maka malaikat akan mendoakan yang semisalnya. Berarti kalau perempuan mendoakan perempuan yang lain nggak dapat pahala gitu? Bukan begitu pemahamannya. Ya. Nah, jadi kata rajul di situ juga mencakup perempuan. Gitu ya. Nah, itu kaidahnya kalau kita baca dalil Al-Qur'an ataupun sunnah, kalau ada kata rajul itu mencakup laki-laki dan perempuan. Tapi kalau kata perempuan hanya perempuan saja. Laki-laki nggak masuk. Gitu ya. Misalkan dalam Al-Quran, ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang yang muslim dari kalangan laki-laki. Itu terjemahannya kalau dalam kamus. Dari kalangan laki-laki. Apakah perintah di situ hanya untuk yang laki-laki saja? Tidak, mencakup yang perempuan juga. Nah, jadi perintah untuk laki-laki mencakup perintah untuk perempuan. Tapi perintah untuk perempuan hanya untuk perempuan saja. Ya, semisal di ayat-ayat tentang haid, tentang talak, ya, tentang nifas dan sebagainya, itu kekhususan perempuan. Jadi hanya berlaku pada mereka saja. Begitu. Baik. Jadi di sini katakan rajulun dzu wajhain. Dzu tadi artinya apa? Yang memiliki. Ya, wajhain itu musanna dari kata wajhun. Ya, apa arti wajhun? Ya, wajah. Berarti wajhain artinya dua wajah. Ya, memiliki 2 wajah. Apa maksudnya memiliki 2 wajah? Ya, dalam bahasa Indonesia mafhum itu ya. Seorang laki-laki memiliki 2 wajah. Maksudnya dia bagaimana? Ya, di depan ngomongnya lain, di belakang ngomongnya lain. Nah, begitulah. Ya, zu wajhain. Baik. Kemudian selanjutnya ada kata mir'atun. Nabi SAW mengatakan al-muslim mir'atul muslim. Seorang muslim itu mir'ah bagi muslim yang lain. Apa maksudnya mir'ah? Cermin. Ya, seorang muslim itu cermin bagi ya muslim yang lainnya. Nah, ya. Baik. Kalau perempuan tinggal dirubah aja mim ini berharokat fathah ya. Ya, kemudian matnya ganti dengan hamzah. Mar'ah. Ya. Mar'ah, mir'ah. Ya, mar'ah itu perempuan, mir'ah itu cermin. Nah, berarti yang sering bercermin itu perempuan. Enggak cocokologi itu. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya enggak. Ya. Kebetulan saja mirip. Baik. Kemudian ada kata as-sirah. Ya, sirah. Ya, sirah itu sendiri apa artinya? Sering kita dengar ya, sirah, kajian sirah Nabi ya, maksudnya sirah itu sejarah. Apa bedanya dengan tarikh? Kalau sirah itu kaitannya dengan orang. Ya, sirah Nabi, sirah Abu Bakar, sirah Utsman, gitu ya. Tapi kalau tarikh itu lebih umum. Misalkan tarikh Nusantara, tarikh Baghdad, tarikh Mekah, gitu ya. Nah, jadi sirah itu bisa kita artikan dengan kisah perjalanan hidup. Ya, maka kalau kita katakan sirah Nabi, berarti tentang perjalanan hidup Nabi dari beliau lahir sampai beliau wafat, gitu. Ya, sirah Nabi. Tapi kalau kita katakan tarikh, ya maka lebih luas cakupannya.
Kalau kita katakan sirah Nabi berarti fokusnya hanya tentang kehidupan Nabi saja gitu. Nah, ya, misalkan kitab As-Sirah An-Nabawiyah, ya, Sirah Nabawiyah, ya, sirah Nabi maksudnya, ya. Nah, kemudian ada kata mushtun, ya, mushtun, ya, jamaknya amsyat. Mushtun artinya sisir, ya, ya. Ya. Di dalam hadis Nabi mengatakan seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu setara seperti asnanul mushti, ya, seperti gigi-gigi sisir, ya, gigi sisir kan sama gitu ya. Ya, muslim itu di mata syariat itu dihukumi sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya kepada Allah. Mushtun. Nah. Kemudian ada kata lisun, ya, lisun. Ya, lisun artinya pencuri, ya, lisun. Nah, ya. Kalau di zaman dahulu banyaknya adalah mukhlisun. Kalau zaman sekarang banyaknya mukhlisun. Apa bedanya mukhlisun dengan mukhlisun? Mukhlisun kalau digabung itu artinya orang yang ikhlas, ya, orang yang ikhlas. Tapi kalau mukhlisun, ya, otak pencuri artinya. Muh artinya otak, lisun artinya pencuri gitu, ya. Jadi kalau ditulis kepisah itu artinya otak pencuri, kalau ditulis gabung artinya orang yang ikhlas gitu, ya. Lisun. Nah, kata lisun ini juga ada dalam hadis, ya, ya, sebagaimana Nabi mengatakan sesungguhnya ada seorang yang sholat dan dia mencuri dalam sholatnya. Maka Aisyah bertanya, bagaimana seorang bisa mencuri pas lagi sholat? Yaitu dengan dia banyak melakukan hal-hal yang sia-sia, dengan menoleh, dengan banyak bergerak dan sebagainya. Bahwa ikhtilasus syayatin, itulah bentuk pencuriannya syaitan. Jadi syaitan mencuri amal sholat, pahala sholat kita dengan gerakan-gerakan seperti itu. Itulah kenapa disunnahkan kita selesai sholat fardu itu untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Itu fungsinya adalah jabron lima fata, sebagai penambal yang kurang-kurang gitu. Jadi kalau kita habis sholat wajib kemudian ngerasa tadi nggak khusyuk misalkan, segera sholat sunnah. Niatkan itu sebagai penambal dari yang sudah kita lakukan. Baik. Kemudian ada kata at-tafsir, ya, tafsirul Qur'anil Karim misalkan. Tafsir itu maknanya adalah menjelaskan, ya, menjelaskan. Beda tafsir dengan takwil, ya. Kalau takwil itu memalingkan makna dari satu kata kepada makna yang lain, itu takwil. Tapi kalau tafsir itu menjelaskan panjang lebar, gitu. Ya, takwil itu ada yang tercela, ada yang terpuji, itu takwil. Tapi kalau tafsir itu seluruhnya terpuji, ya, selama sesuai dengan dalil tentunya. Baik. Ya, jadi tafsir, ya, maka kita katakan kitab-kitab tafsir, bukan kitab-kitab takwil. Ya, tapi kalau mimpi kita katakan takwil mimpi, bukan tafsir mimpi. Takwil mimpi itu ya kita, ya, palingkan maknanya dari ini ke ini. Orang kalau mimpi melihat ular maka artinya begini. Nah, itu takwil mimpi namanya, bukan tafsir. Ya. Nah, ya, kalau tafsir itu menjelaskan maknanya. Jadi kalau kita mengatakan tafsir Al-Quran berarti kita menjelaskan makna-makna Al-Quran. Nah, kemudian mikhodatun, ya, mikhodatun itu artinya bantal, ya, atau wisadah, ya. Kemudian junaih, ya, junaih itu mata uang, ya. Ya, nama mata uang kalau di kita kan rupiah gitu ya. Ya. Nah, kemudian zabaha yazbahu, zabaha itu artinya menyembelih, ya, menyembelih. Zabaha yazbahu artinya menyembelih, ya. Nabi mengatakan fa idza zabahta fa ahsinu adzibha, jika kalian menyembelih maka berbuat baiklah kepada hewan yang kalian sembelih. Zirun, ya, zirun artinya kancing baju, ya. Zirun artinya kancing baju. Kata zirun ini juga untuk tombol, ya, tombol HP, tombol saklar lampu dan sebagainya, itu zir juga sebutannya, ya. Ya, disebutnya zir. Ya.
Baik. Kemudian mufidun. Nah, apa itu mufid? Kita dengar ya. Mufid apa maksudnya mufid? Mufid artinya bermanfaat, berfaedah. Mufid dari kata faidah ya, artinya berfaedah, bermanfaat. Nah, kalau yufid bagaimana? Tahu yufid TV ya? Nah, kalau yufid bagaimana? Sama maknanya ya. Yufid itu hanya kata kerja bentuknya. Kalau mufid itu kata sifat, kata benda. Ya, jadi yufid artinya yang memberi manfaat. Gitu. Ya. Nah, jadi mufid. Ya, ya misalkan ya kitab tauhid itu punya syarah namanya Al-Qaulul Mufid. Ya. Baik. Kemudian ada kata syaraha yashrahu. Ya, syaraha syarah. Ya, sering kita dengar kata syarah ya. Apa maksudnya syarah itu? Ya, penjelasan, kurang lebih sama dengan tafsir ya. Kalau tafsir hanya konteksnya Al-Qur'an saja, kalau syarah itu untuk yang kitab-kitab yang lain. Misalkan syarah kitab tauhid. Nah, kitab tauhid ini namanya matan ya. Karya aslinya, manuskrip aslinya itu namanya matan. Ringkas dia biasanya matan itu hanya berapa halaman. Nah, syarahnya itu yang berjilid-jilid itu. Gitu ya. Nah, ya, jadi misalkan para asatidzah ngisi kajian, misalkan Ustaz Samsul ngisi kitab tauhid ya. Nah, kitab tauhid. Beliau membahas kitab tauhid. Yang dibahas itu bukan matannya tapi syarahnya, penjelasnya. Ya, kitab tauhid itu sendiri punya 49 syarah. Ya, 49 judul, bukan jilid ya. Ya, bukan jilid. Kalau jilidnya ada yang 4 jilid, ada yang 7 jilid, bahkan ada yang 12 jilid. Ya. Untuk kitab tauhid. Kemudian Bulughul Maram ya, yang dikaji sama Ustaz Abdul Bar. Nah, itu juga ada syarahnya. Bulughul Maram itu nama matannya, kumpulan hadisnya ya. Hanya hadis saja isinya. Tapi kalau syarahnya berisi juga penjelasan ya, faedah-faedah di situ. Nah, jadi kalau kita ingin tahu lebih dalam ya maksud dari penulis sebuah kitab, ya kita baca syarahnya. Baik. Kalau matan itu biasanya buat dihafal karena ringkas. Baik, itu dia kosakata yang terakhir. Nah, ya, penulis senantiasa menutup kitab ini dengan ya, memberikan kosakata-kosakata. Ini menunjukkan bahwasanya ya percuma kita belajar kaidah-kaidah kalau tidak dibarengi dengan memperkaya kosakata. Belajar bahasa apapun itu ya tentu memperkaya kosakata itu adalah sebuah hal yang mutlak yang harus. Jadi untuk bisa menguasai apa namanya ya makna-makna Al-Qur'an itu ya salah satu yang harus kita lakukan adalah memperbanyak kosakata. Nah, memperbanyak kosakata. Kita mungkin merasa kosakata Al-Qur'an itu kan banyak sekali ya. Gimana menghafalin semua itu? Nah, ya, ternyata tidak semuanya harus dihafalkan di dalam Al-Qur'an itu. Tidak semuanya harus dihafalkan. Ya. Contohnya saja huruf jar itu ya. Huruf jar bi itu. Ya, bismillah, bi tadi. Huruf jar bi ini di dalam Al-Qur'an itu ya berulang lebih dari 300 kali. Berarti dengan kita tahu bi ini artinya apa, setidaknya kita sudah tahu 300 posisi di dalam Al-Qur'an yang artinya yang ada huruf bi-nya gitu. Ya. Nah, ya jadi ya Al-Qur'an yang sedemikian banyak 30 juz itu ya kosakatanya relatif mudah. Ya, relatif mudah sebenarnya. Ya, hanya saja mungkin di awal terasa berat untuk menghafalkannya. Ya, maka cara untuk mengingat-ingat atau menambah kosakata hafalan Al-Qur'an itu adalah dengan ya terjemahannya dulu. Ya, jadi sebelum kita beralih ke tafsiran, baca dulu terjemahannya agar ada gambaran kasar tentang apa yang akan dibaca penafsirannya. Nah, insyaallah di pekan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali ya kajian tafsir surat Al-Maun ya. Kita ulang lagi, kemarin belum selesai. Ayat yang ketiga. Nah, ya, jadi di situ nanti ya sebelum kita mulai menafsirkan itu kan biasanya kita terjemahin dulu ya kata per katanya. Nah, tujuannya itu tadi agar memiliki gambaran kasar tentang apa yang dibahas dalam ayat atau surat tersebut. Baik. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita tutup. Ada pertanyaan sebelum kita tutup mungkin? Silakan. Tadi bacaan ya. Ya. Hudu yang diinformasikan tadi, ada 70 kalau nggak salah 70 faedah
Nah, dari manfaat atau memiliki faedah 70 tadi dari huruf huruf mana yang menunjukkan faedah itu? Apakah pertanyaannya apakah domir H huruf bu-nya domir H bu yang menunjukkan faedah dari kalimat tadi huruf nah. Aib. Dari manakah faedah yang 73 itu? Ya. Faedah itu tidak hanya dari huruf atau dhamir hu itu saja. Ya, tapi dari keseluruhan ya kata yang ada dalam ayat tersebut. Ya, jadi dari keseluruhan ayat itu diambil. Dia juga membandingkan pemilihan katanya di situ. Kenapa pakai kata khuzuhu? Ya. Khuzuhu itu sendiri artinya ambillah dia. Ini kata Allah kepada para malaikat, ya. Ya, ambil mereka ini orang-orang berdosa ini kemudian lempar dia ke neraka. Ya, kata para ulama ini adalah ayat yang paling keras. Ya, ini adalah ayat yang paling keras dalam Al-Quran, paling ekstrim bahasanya. Pemilihan katanya keras. Khuzuhu, kata khuzuhu itu, ya, secara pengucapan saja dia menggunakan huruf-huruf yang keras. Kha sama zal itu kalau bersatu itu pasti maknanya keras. Ya. Ya, mengambil dalam bahasa Arab itu bisa akhoza, bisa yang lainnya. Ya, ya, mengambil itu kalau kita mengambil dengan biasa saja begini, ya normal ini kan. Ya, ya ini bisa artinya lakoto, ya bisa artinya hasala ala, wajada sebagainya, mengambil mananya. Tapi kalau pakai akhoza itu mengambil dengan keras, ya, dengan disentak dan sebagainya gitu. Nah, pemilihan kata khuzuhu di dalam ayat tersebut menunjukkan bahwasanya orang kafir itu nanti dan orang-orang berdosa itu ya akan diambil ya, oleh para malaikat, disentak dengan cara yang keras. Disebutkan dalam hadis, Nabi menafsirkan caranya adalah dengan dipegang rambut bagian depannya ini, ya, di ubun-ubunnya ini, kemudian digeret di atas tanah begini, sehingga mukanya di bawah. Ya. Muka itu menghadap bawah, kemudian digeret, baru kemudian lempar ke neraka jahanam. Nah, itu khuduhu fagulu, ambil mereka dengan keras, kemudian rantai mereka dengan besi, ya, sesuai riwayat yang lain, kemudian lemparkan ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Ya. Ya, itu diantara faedah di situ. Nah, faedah yang lain khuduhu, kenapa di situ? Ya, khudu itu perintah untuk banyak, hu satu orang. Jadi perintah kepada banyak malaikat untuk menarik satu orang, gitu. Kenapa enggak perintah untuk satu malaikat menarik banyak orang, atau sebaliknya perintah untuk banyak malaikat untuk banyak orang, begitu. Ya, ini untuk menggambarkan Allah ingin menyampaikan kekuasaannya di situ, ya, dengan memperlihatkan banyaknya tentaranya dari kalangan para malaikat. Jadi satu orang pendosa itu bisa ditarik oleh lebih dari satu malaikat. Ya, itu tentu untuk menunjukkan ya, betapa ya, mengerikan atau betapa terhinanya orang tersebut nanti. Waliyadzubillah. Baik. Nah, jadi dari mana faedah tersebut? Ya dari pemilihan kata, dari ya, susunannya dan sebagainya. Kenapa khuduhu dulu? Kenapa enggak fagulluhu dulu dan sebagainya? Pemilihan domir dan sebagainya. Nah, Allah Ta'ala alam. Kalau ingin melihat penafsiran-penafsiran yang seperti itu, ya bisa kita buka kitab-kitab tafsir yang lebih memprioritaskan bahasa. Jadi kitab-kitab tafsir para ulama itu ada yang menonjolkan fikih, ada yang menonjolkan akidah, ada yang menonjolkan bahasa. Nah, kalau ingin melihat faedah-faedah mendalam, itu kita pilih kitab-kitab tafsir yang lebih menonjolkan bahasa, semisal kitab Al-Kasyaf atau Mafatihul Ghaib. Nah, ya, ini kitab ya ditulis orang-orang Mu'tazilah, ya. Al-Kasyaf itu Mu'tazilah. Ya, ada pemahaman-pemahaman yang kurang pas di situ, ya, tapi secara umum gaya bahasanya bagus. Para ulama menyarankan untuk membaca kitab itu tapi di bawah bimbingan guru, ya. Nah, ya, kalau belajar kitab tafsir memang nggak boleh sendirian, ya, nggak boleh sendirian. Nah, lantas bagaimana? Ya, kalau sekarang ya tafsir Ibnu Katsir, ya. Kalau itu tafsir yang disepakati ya oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada tafsir yang paling sahih, ya tafsir Ibnu Katsir. Maka boleh kalau itu dibaca sendirian, ya. Ya, tapi tetap kalau ada kata-kata yang kurang jelas, ya, harus ditanyakan agar tidak menyimpulkan sendiri. Nah, Allah Ta'ala alam. Baik.
Ada pertanyaan lain? Silakan. Silakan. Diberitakan jalan itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Banyak ya. Kenapa? Baik. Kenapa di dalam Al-Quran selalu digambarkan surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai? Ini disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Ya, di antara hikmahnya, ya wallahu taala alam, kata beliau, surga itu mengalir di bawahnya sungai untuk menggambarkan betapa sempurnanya keindahan surga itu. Ya. Kenapa begitu? Karena kalau orang Arab itu menggambarkan sesuatu yang indah itu selalu mengkonotasikannya dengan oasis. Itu oasis ya. Ya, oasis. Ya, bayangkan kita sedang tersesat di gurun pasir, kehausan, kemudian ya, kita ketemu dengan oasis. Oasis itu bentuknya gimana? Oasis itu kan air, genangan air, kemudian di sampingnya ada tumbuh-tumbuhan, gitu kan, pohon korma dan sebagainya. Nah, itu airnya di tengah, kemudian pohon-pohonnya di samping, gitu. Nah, sehingga dua jenis kenikmatan itu, makanan dari tumbuh-tumbuhan dan air, ya, minuman dari air itu terpisah, gitu. Nah, tapi kalau ya, surga itu dua-duanya di satu tempat, gitu. Ya, di atasnya surga, ya, surga itu secara bahasa jannah, kata jannah itu artinya adalah taman dengan pohon yang rindang, itu maknanya. Ya, tapi jangan kita bayangkan, oh berarti surga itu banyak pohonnya, kita nggak akan sampai ke sana ya. Untuk membayangkannya tidak sampai. Nah, di bawah taman-taman itu ada ya sungai-sungai yang mengalir. Ini menunjukkan betapa ya sempurnanya kenikmatan yang ada di surga. Ya, di situ Allah bisa ciptakan ada air yang mengalir di bawahnya. Ya, itu menunjukkan berarti luar biasa indahnya sehingga tidak sampai kalau untuk kita coba bayangkan. Nah, lantas ya hikmah yang kedua kata Imam Ibnul Qayyim, kenapa kok dipermisalkan seperti itu atau disebutkan seperti itu karakteristik surga? Karena itulah yang paling dekat gambarannya dengan orang yang hidup di zaman Nabi kala itu. Bagi mereka hal yang seperti itu nggak pernah mereka saksikan seumur hidup. Tapi mereka tahu kalau ada benar seperti itu, berarti itu sesuatu yang sangat indah. Gitu. Kalau zaman sekarang misalkan kita katakan ya surga itu ya, adem, ada AC-nya, ya, tidak terlalu berkesan. Kenapa? Karena AC di mana-mana bisa kita temukan, gitu ya. Nah, tapi kalau di zaman dulu misalkan kita katakan surga itu adem, berkesan, ya kan? Karena memang ya yang seperti itu jarang, gitu ya. Tapi orang tahu kalau itu ada, gitu ya. Nah, kalau tidak salah ingat ada 7 atau 8 hikmah ya disebutkan oleh Ibnul Qayyim di situ, ya. Nah, Allah taala alam, ya, di antara penafsiran para ulama itu tadi mengatakan bahwasanya karena itulah gambaran terdekat. Karena kalau dianalogikan dengan sesuatu yang jauh, maka tentu tidak ada faedahnya. Ya, kita lihat dalam Al-Qur'an itu contoh-contoh yang sering disebutkan, ya, afala yanzuruna ilal ibil, unta di situ. Himar disebutkan. Ya, kenapa nggak sebut ya misalkan ya bison misalkan atau kingkong atau apa mungkin ya, karena hewan-hewan itu nggak ada di Jazirah Arab kala itu, gitu. Jadi yang dekat-dekat dengan kehidupan mereka. Nah, ya, nah. Baik, wallahu taala alam, tentunya Allah yang lebih tahu tentang hikmah penyebutannya, ya kenapa disebutkan seperti itu di dalam Al-Qur'an. Baik, naktafi bihada, kita coba sampai di sini. Wallahu taala ala wa alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah taala kita lanjutkan di pekan selanjutnya. Nah, tatim berdoa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.